aku sekarang deket sama si Weni dan kita udah sering komunikasi lewat pesan. Ya, iya walaupun pesan-pesan singkat tapi menurut aku membuat aku ini tambah bergairah dalam aku bekerja. Coba lihat. Isi pesan kiriman dari Ridho ke Weni, begitu juga sebaliknya. Dikirimkanlah ke Salma. Lah, udah deket kalian. Benar-benar deket. Iya Salma. Syukurlah kalau gitu. Salma, kenapa Salma? Kok nada bicara kamu beda? Salma, kenapa kamu? Salma, salut kenapa? Salma, kamu kenapa? Nah, di sini Ridho kepikiran kan? Aduh, jangan-jangan bener apa kata Om Eko? Salma ini suka sama aku. Salma, kamu baik-baik aja kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel Yoskay Official New. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Mas, seperti apa sih mas t-shirtnya? Ini dia. Nah, t-shirt ini limited edition, jadi jumlahnya benar-benar terbatas. Siapa cepat dia dapat. Jadi buat teman-teman yang mau pesen, ini bisa langsung hubungi nomor saya. 0858-704-33336. Tiganya 4 kali, saya ulang 0858-704-33336. Tiganya 4 kali. Yang jelas ini spesial banget. Dan jumlahnya ini terbatas. Gitu. Nah, kalian sudah siap Yoskay? Yowes okai. Sebentar. Biar aku nafas dulu. Salma, kamu kenapa? Nah, di sini Ridho kepikiran kan? Jangan-jangan bener apa kata Om Eko? Salma ini suka sama aku. Salma, kamu baik-baik aja kan? Aku salut sama Weni, aku salut banget. Salut gimana? Dia lagi dikejar-kejar hutang, dan itu hutang yang paling besarnya. Maksud kamu Salma? Dari kemarin, aku nggak ngubungin kamu. Dari kemarin, aku itu bareng sama dia. Tapi aku nggak ngerti, dia ini masih menutupi itu semua. Nggak cuma ke kamu, bahkan ke teman-temannya juga. Hebat dia. Aku, ini kalau jadi dia aku nggak mampu. Karena bener-bener bahwa besok pagi, Weni ini harus melunasi segala macam hutang-hutangnya. Aku salut sama Weni. Kok dia bisa? Dia benar-benar di depan kamu, di depan teman-teman yang lain, seolah-olah Weni ini gak kenapa-napa. Salut aku. Salma, kamu ngomong apa Salma? Beneran itu apa yang kamu katakan? Lah, aku itu tahu banget, tahu persis. Ya udah Salma, sebutkan berapa nominal utangnya. Disebutin lah sama Salma. Sekian dan harus dibayar ini ya. Urutannya ini. Ya ampun Salma, beneran segitu adanya? Iya. Nah, Ridho langsung transfer uang ke Salma. Salma kaget kan? Langsung telepon balik ke Ridho. Ridho, kamu apa-apaan? Salma, tolong gimana caranya kamu bisa mengatasi? Aku bisa membantu ya. Udah aku transfer uangnya. Bahkan itu ada lebihan. Ya buat apalah, buat kalian transport kek atau apa kemana kek. Kalian kan butuh uang. Ridho, lebih baik ini aku kembalikan ke kamu. Ini semakin lama Salma bakalan ngerti. Ridho, aku gak mau Weni ini curiga. Dan satu lagi, dan aku gak mau kalau suaminya pas tanya ke aku, terus aku ini bingung jawabnya. Ini sama saja kamu merusak hubungan rumah tangga lo Ridho. Udah, sebatas teman tanya kabar saya hello. Tapi kalau kamu ngikhlas ngasih uang kayak gini Ridho, itu sama saja. Nanti ujung-ujungnya kamu di kemudian hari juga berharap Ridho dia ini udah punya pasangan. Nah, sebelum telepon ditutup Ridho mengatakan,
Pokoknya nanti kalau udah selesai dan endingnya gimana, kamu harus telepon aku. Kasih tahu aku, gimana keselanjutannya. Ridho ternyata saat itu hanya mematikan telepon. Nah, si Salma ini takutnya nanti Ridho dicap pelakor lah, apalah segala macam di kemudian hari kayak gitu. Salma ini kan deket banget sama Weni. Ini yang menjadikan Weni takut akan hancurnya persahabatan mereka. Nah, Ridho mencoba kembali menghubungi Salma, akan tetapi justru malah Salma ini nggak aktif nomornya. Akhirnya dengan sangat terpaksa, di mana tidak ada hari libur, Ridho memberanikan diri ngomong sama Mas Eko, menceritakan semuanya. Mas, kalau aku udah bisa membenahi ini semua, mungkin aku akan semangat lagi kerjanya, Mas. Tapi tolong, Mas, karena nggak ada lagi orang yang peduli sama saya, Mas. Tolong, Mas. Aku kepikiran, Mas, beneran. Ampun loh aku ngajak ngomong kamu. Mas, tolong, Mas. Kasih waktu aku 2 hari, Mas. Setelah itu aku langsung balik lagi ke sini. Aku usahakan secepat mungkin. Akhirnya Mas Eko ini mengizinkan Ridho pulang. Sesampainya Ridho di rumah, nomornya Salma ini kembali aktif. Ditelepon. Salma, aduh kamu kemana aja? Iya maaf. Salma, aku di kampung. Sekarang aku di rumah dan bisa nggak kita ketemu? Aku pengen denger secara langsung kamu ngomong apa-apa. Ya udah kita ketemu di sini. Tempatnya ini jam sekian. Akhirnya Ridho ketemu dengan Salma. Salma sebenarnya gimana? Terus kemarin gimana caranya kamu ngasih uang atau apa? Ridho, ini ternyata di luar dugaanku. Di luar dugaan gimana? Aku udah ngomong, masalah uang kemarin udah aku serahkan ke Weni. Dan ternyata kebutuhan Weni, ini mulai dari orang tua yang keluar masuk rumah sakit, begitu juga dengan hutang Weni. Ini ternyata ini masih kurang dan kurangnya banyak. Aku bingung saat itu. Terpaksa. Aku juga menggunakan uangku. Dan kamu lihat sendiri kan, ibunya bagaimana? Aku gak tega lihat ibunya seperti itu. Yang heran, kenapa Weni masih tetap bertahan? Taruhlah, udah punya anak. Ini gak masalah, mereka ini belum punya anak. Ya aku tahu. Walaupun berat, ya harus cabut dari situ. Ya ampun, Wen, masih kurang berapa, Wen? Kamu yang lihat catatannya, nih. Ya ampun. Lah ini buat apa lagi awalnya? Ya banyak. Ia harus membiayai pengobatan ibunya, operasi ibunya, begitu juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang awalnya ini kecil semakin membumbung terus-menerus. Ditambah suaminya gak pernah peduli. Suaminya ini sering keluar kota. Dan suaminya ini sering main perempuan. Tapi aku capek ngasih taunya udah. Yang ada, Weni ini hanya nangis. Ketika ibu mertua mendengar Weni ini ribut dengan suaminya, sedikit saja udah pasti langsung dibawa ke rumah sakit. Ini sering sekali. Biaya pengobatan segala macam, Weni duluan yang pasang badan. Karena apa? Suaminya ini nggak tahu entah datangnya ini terlambat. Dan ketika Weni melawan, yang ada Weni ini dipukuli. Dan memang karakter Weni dari dulu ini nggak pernah yang terlihat bagaimana berani atau apa, enggak. Weni bener-bener anggun. Nah, berjalannya waktu, ini ketika Weni butuh apa-apa segala macam, Salma langsung menelpon Ridho. Ridho, aku bingung cara ngomongnya. Iya, aku tahu. Gimana? Kemarin udah sampai mana? Ini ada pembayaran ini yang belum. Aku tapi takut ya, kenapa aku jadi kayak gini ya? Dan aku nggak ngerti. Yang ada tabunganku juga habis. Udah, sekalian kamu juga. Nggak usah lah, Dok, aku bingung juga. Nanti dikira aku gimana. Enggak. Justru aku ini disalahin sama Mas Eko. Aku nggak pernah peduli dengan kamu. Tapi Salma, tolong ya Salma. Sebelumnya. Jangan sampai kamu ini berpikir yang terlalu jauh ya Salma. Dok, kamu ngomong apa sih? Ya intinya aku senang sudah bersahabat dengan kamu. Nah, singkat cerita, ketika Salma mengabarkan tentang keadaan Weni seperti ini, langsunglah Ridho transfer. Sampai pada akhirnya
tabungan Ridho ini kocar-kacir. Dan Ridho ini nggak cerita ke siapapun, termasuk keluarganya. Sampai keluarganya ini ketika Ridho pulang gitu kan, tanya kan, "Dok, kok tumben ya? Apa kamu ini lagi nabung, Le?" "Oh, iya kenapa emang, Pak?" "Ya nggak apa-apa sih, Bapak nggak berharap. Lihat kamu sukses udah seneng. Cuma kok tumben, bukannya Bapak ini nanyain uang ya, Le? Bukan. Dengan adanya kamu nggak transfer Bapak, apakah kamu ini ada masalah? Bapak nggak nanyain kamu nggak transfer gitu, bukan loh. Tapi Bapak ngerasa kayak ada yang lain." "Enggak kok, Pak. Aman kok, Pak. Ridho lagi ada sesuatu hal." "Ya syukurlah kalau kamu memang niatnya ini untuk nabung, ya Bapak senang." Nah padahal memang Ridho ini lagi kebingungan. Singkat cerita, berjalannya waktu berapa bulan kemudian, Ridho pun menceritakan nih ketika Salma tanya, "Gimana kabar kamu sama Weni? Aku semakin dekat kayak gini. Bahkan dia semakin seperti ini sama aku. Tapi aku nggak ngomong kalau aku ini yang ngasih uang. Aku nitip ke kamu, aku nggak ngomong. Beneran kamu? Tolong ya dijaga, aku nggak pengen kenapa-napa." "Iya." Nah, Ridho di sini ngasih tahu ke Salma juga, "Tolong ya Salma, tapi aku wanti-wanti kamu. Pokoknya kamu jangan ada apa-apa sama aku ya." Ya, aku bingung. Ketika nanti kamu berharap atau apa. Nah, setiap ngomongin seperti itu, Salma selalu terdiam sebentar gitu. Setelah Ridho nanya, baru Salma jawab lagi. "Salma, kamu tahu kan aku ini sayang sama Weni. Aku nggak bisa lupain dia. Aku sudah terlanjur. Dan di sini aku nggak ada niat pengen rusak hubungannya. Cuma kenapa di chat ini, dia ini kayak ada sesuatu yang mau pengen diceritain ke aku. Dia pengen ketemu aku, Salma. Kamu lihat deh, chat yang paling bawah. Nah, Weni ini mau ketemu aku, Salma. Ini gimana caranya, Salma?" Memang Weni yang pengen? Apa gimana?" Lah itu dibaca. Kalau dari di sini sih, ya memang Weni juga ada keinginan pengen ketemu kamu sih. Dia berarti lagi suntuk banget dan mungkin selain aku, nantinya bakalan kamu jadi orang terdekatnya dia ketika cerita atau apa. Nah, aku coba pikirkan dulu nanti. Nanti aku kabarin kamu. Ya, biar aku tahu Weni ini pengennya apa. Nanti aku telepon lagi. Nanti aku kabarin lagi. Pada akhirnya, Ridho pun mengatakan kepada Salma bahwa tanggal sekian-sekian aku mudik, aku pulang kampung, dan aku pengen jumpa Weni. Karena Weni juga sudah menyanggupi dia ini kayak ada sesuatu yang mau disampaikan secara langsung. Nah, si Salma mengatakan, "Aku juga udah punya ide." Nah, Weni ketika melepas penat, dia benar-benar suka di tempat ini. Di sini Salma menyebutkan satu tempat di mana ini adanya di puncak. Salma mengatakan, "Sepertinya Weni memang butuh kasih sayang. Tapi aku nggak tahu ya dia ini gimana. Aku nyoba ngorek, dia nggak jujur di bagian itu. Tapi karena kamu udah ngomong sama aku, jadi aku kan tahu. Nah, kamu ajak Weni ke tempat tersebut. Itu ada penginapan dan di situ juga tempat favoritnya Weni. Nah, Weni biasanya kalau mau nginep berapa hari atau apa segala macam, atau kalau enggak, dia ini ngajak saudaranya. Dia senang banget di situ. Nah, siapa tahu dengan seperti itu kamu jadi ngerti. Dan aku juga takut. Aku berharap setelah kalian nanti ketemu atau apa, udah tugasku selesai. Jadi kalian bisa langsung tektokan. Taruhlah nanti kamu ada apa-apa, aku udah gak ikut campur. Salma, tapi kamu gak kenapa-napa kan? Kamu jangan lain sama aku. Enggak. Oh ya Salma, apa yang kamu katakan tadi, itu lokasinya di mana ya? Emang kamu gak tahu? Salma, pada saat itu aku di kampung, aku kan orang gak punya. Jarang sekali aku keluar-keluar. Dan aku ini tumbuh ya sekarang. Aku tumbuh besar, ini ya di sini. Di kota. Jadi aku jarang. Ya udah gini aja. Ya udah nanti kalau udah sampai rumah nanti aku anterin kamu biar kamu tahu lokasinya baru kalian ketemuan. Udah gitu aja. Dan satu lagi. Pesanku nggak usah bantu-bantu lagi. Nah aku pikir sekarang Weni sudah mendingan. Jadi jangan terlalu ketara banget.
Aku selalu bilang, aku dapat rezeki ini nih. Aku selalu seperti itu dan aku bingung untuk alasan apa lagi. Saranku udah cukup. Pada saat Ridho pulang, Ridho pun akhirnya menghubungi Salma. Salma, aku udah di rumah. Setelah sudah bertemu dengan Salma, barulah kita survei lokasi dulu. Nanti kalau udah survei lokasi, biar dia seneng. Jadi seolah-olah kan kamu nggak ada yang ngasih tahu nih. Kamu ajak aja langsung ke situ. Biar kamu tahu, lihat perasaannya dia bagaimana. Dan tempat itu bener-bener aman. Aman banget. Kalian mau ngapain aja sih? Ya aman sih tempat itu. Nah, akhirnya Ridho dan Salma langsung ke tempat lokasi tersebut. Dan memang ini tempat wisata, ada penginapannya juga. Pemandangannya ini bagus banget. Ada air terjunnya juga. Salma mengatakan, disinilah tempat favorit Weni. Ketika kamu tiba-tiba langsung mengajak dia ke sini, aku yakin dia bakalan senang. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Iya Salma. Terima kasih Salma. Mudah-mudahan dia senang di sini. Senanglah. Ada penginapan. Terserah nih. Kalau kalian udah deket ya udah, aku bakalan ngomong juga. Silakan kamu jujur sama si Weni, biar aku nggak terlibat lagi. Makan ya kan, di tempat itu juga ada kafenya kecil, ada tempat karaokean buat nyanyi juga. Singkat cerita, setelah makan selesai, Salma pun mengatakan, oh ya, nanti kalau udah ketemu Weni yang bahagia ya, ajak dia bicara, ajak dia ngomong yang enak, buat dia ini gak sedih. Aku yakin kamu bisa. Salma, kamu mau kemana? Aku ada urusan yang memang harus aku kerjakan dan mungkin bisa sampai 1 bulan sih. Ya nanti aku balik lagi. Mudah-mudahan semuanya udah baik-baik saja. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Di doa-doa kamu, mudah-mudahan bisa terwujud semuanya. Nah, apa nih yang sebenarnya terjadi? Karena Salma juga semakin hari semakin dekat dengan si Rohim. Coba Ridho. Salma semakin hari juga semakin dekat sama si Ridho. Dari mulai chat lah, apalah. Ridho juga selalu mentransfer ketika Salma butuh ini, untuk ini. Ini dikirim. Begitu juga dengan Salma, kalau ada kabar mengenai Weni langsung dikasih tahu ini kondisinya kayak gini. Ketika Weni kredit, Weni ini butuh pertolongan, langsung lewat Salma, ya kan? Ini uang dikirimkan ke Weni. Perjalanan pulang, Ridho mengatakan, mampir dulu ke tempat temanku, ada urusan. Kalau kamu mau nunggu ya nggak apa-apa, ya terserah kamu gimana enaknya. Iya udah nggak apa-apa, aku ngikut kamu dulu sesuai rutenya aja. Akhirnya Salma ini ikut sama Ridho nih. Jadi Salma pun mengiyakan. Salma sempat kaget, Dok, kita kemana ini? Ya ke kantor polisi. Ngapain ke kantor polisi? Iya temanku ada di sini. Sebentar ya. Salma pun turun dari mobil. Dan pada saat itu ia masuk ke kantor polisi. Saat itu juga semua tercengang. Saat itu juga semua kebingungan. Termasuk saya pada saat saya dikirimkan cerita. Tamparan keras mendarat di wajahnya Salma. Wah, kurang ajar bang. Ada apa ini? Ternyata di kantor polisi ini sudah ada Weni, suaminya Weni, begitu juga dengan keluarganya Weni. Nah, ada apa ini semua? Ternyata Ridho ini dijadikan alat untuk menghancurkan rumah tangga Weni dan suaminya dengan cara halus. Seolah jadi pahlawan, ternyata dia adalah siluman. Ridho di sini justru malah yang jadi korban. Loh, kok bisa mas? Seperti apa ceritanya? Kita tarik mundur ceritanya. Ini kok kenapa tiba-tiba Weni sudah ada di situ? Suaminya juga udah ada di situ, keluarga Weni juga ada di situ. Nah, ternyata pada saat Ridho ini jumpa Weni di dealer saat itu,
Berkali-kali Ridho memanggil Weni akan tetapi Weni tidak mendengar. Saat itu Ridho melihat dengan jelas jika wajahnya Weni benar-benar penuh dengan beban. Ternyata saat itu baru saja berantem dengan Salma. Mereka ini sempat berantem tak jauh dari dealer. Sampingnya dealer ini memang ada tempat makan. Disitulah mereka ini sempat ribut. Itu. Salma terus-menerus berusaha untuk menghancurkan hubungan Weni dan suaminya. Nah, pucuk dicinta ulang tiba. Pada saat itu ternyata Salma ini mendengar ketika Ridho berkali-kali manggil Weni. Salma di situ tahu lah. Ini siapa orang kaya ini? Karena memang Ridho ini tampilannya udah berubah. Bapaknya ngomong seperti ini. Oh, dia berarti kayak gini nih. Keraba-keraba sendiri nih si Salma. Setelah masuk di dealer, Salma pun mengatakan, memperkenalkan diri. Gitu. Sebenarnya ini namanya bukan Salma. Jadi masih tetap dengan tokonya gitu. Sudah disamarkan. Akan tetapi di sini biar kita nggak bingung, ini masih tetap dengan menggunakan nama itu. Si Salma mengatakan bahwa aku teman dekatnya. Salma enak banget ngomongnya di sini nih. Weni kondisinya dalam berantakan. Kondisinya seperti ini, suaminya seperti ini. Ini yang membuat Ridho ini tercengang pada saat itu. Dengan umpan yang benar-benar tidak ketara. Itu dia menceritakan bahwa Weni ini butuh uang ini. Ibunya seperti ini. Membutuhkan biaya ini. Nah, ketika Ridho ini mau memberi, ketika Ridho ini mau menolong, di sini Salma pinter banget ngomongnya. Jangan dok. Ini malah terkesan jadi pelakor. Ini yang membuat Ridho gak ada kepikiran nih kalau Salma ini bakalan jahat. Nah setelah Salma ini tahu Ridho ini orang kaya baru terus sukses gitu kan, Salma memeras Ridho. Udah dapat uang dari si Ridho, korban. Si korbannya disuruh ngacak-ngacak rumah tangganya Weni. Wah, Ridho yang babak belur nih. Kerennya lagi nih, nggak ketara. Salma ini sempat kaget ketika Ridho mengatakan, aku udah chat seperti ini kok, seperti ini. Disitulah Salma berpikir, aduh bahaya nih kalau ketahuan semuanya nih. Ada yang lebih keren lagi nih. Ternyata ini ada dua ibu asli dan ibu sewaan. Ibu yang sewaan, ibu palsu. Makanya di situ Salma tanya, kamu pernah nggak sih dulu ke tempatnya ibunya? Oh belum pernah, dari dulu nggak pernah. Saya nggak pernah main. Wah kesempatan Salma. Menyewa seseorang, udah gitu dia ini berada di tempat rumah yang bener-bener kondisinya ini parah. Dan di situ Salma ngomong, kamu lihat dari jauh aja ya, nanti takutnya ketahuan bla 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 bla. Itu kondisi ibunya seperti itu dan kayak gini. Setiap Ridho ini mau ngirim uang, nah ini kan udah otomatis harus lewat Salma. Enak lagi. Nah, Salma juga mikir, ini pasti nanti akan ada pertanyaan atau apa obrolan antara Ridho dan Weni mengenai kiriman uang dan bantuan-bantuan untuk ibunya. Maka dari itu, Salma pinter. Ibu yang asli juga dikirim. Akan tetapi, ini Salma nyuruh orang lagi. Semua aman. Pantas saja pada saat itu Weni pernah mengatakan kan, aku bingung ada kiriman tapi kok kirimannya ini. Dan gak tahu siapa yang ngirim. Kok ini bisa terbongkar? Bagaimana ini ceritanya? Ridho ini iseng-iseng lihat di album foto yang ada di Facebook. Album fotonya si Weni. Di situ terlihat foto-foto Weni masih kecil. Dia beranjak SMP gitu kan. Terus ada SMA juga. Itu foto sama siapa ya? Itu foto ibuku. Ya di rumah. Dulu itu pas aku ini masih SMP. Kayaknya mau kelulusan deh. Oh, itu rumah kamu? Iya rumah aku itu. Kok beda? Apa yang sudah Ridho lihat kok beda? Nggak sama ini. Itu yang ada di daerah ini. Kamu dari dulu nggak pernah main. Kejanggalan tersebut ini dipecahkan oleh Ridho. Wah cukup ini. Ini membuat janjian. Aku kayaknya butuh ketemu kamu deh. Bisa nggak? Nggak apa-apa kalau ada suami kamu juga nggak apa-apa. Dan ini biar jelas.
Ada apa sih emang? Akhirnya kebongkar. Ridho pun akhirnya mengatur jadwal untuk pertemuan dengan Weni dan suaminya. Nah ketika udah dijelasin semua, Weni dan suaminya kaget. Lah nggak kapok-kapok dia. Setelah itu barulah Ridho ini mendatangi rumah ibu sewaan. Di situ ibu sewaan ketakutan dan membongkar semuanya. Saya hanya disuruh, saya nggak tahu apa-apa, saya disuruh sakit, saya disuruh waduh, berantem kamu. Kok cair banget ini, kok sampai kayak gini. Setelah itu baru mampir ke kampungnya si Weni. Dan beda kondisinya. Oke, kalau gitu kita bikin strategi, tetap lanjutin kayak gitu dok. Ridho sebenarnya sudah mau marah, gitu akan tetapi di sini justru malah Weni menenangkan, sabar-sabar, ya. Kita atur strategi, jangan sampai dia ini lolos. Karena keinginannya dia, aku tahu. Dia akan menjebak agar aku ini kencan dengan kamu dan suamiku ini nanti grebek. Suamiku nanti marah dan pada akhirnya kami ini berantakan. Itu keinginan dia. Gimana caranya? Bawa dia kantor polisi. Flashback pun selesai. Wah. Bener-bener ini keren sekali dan akhirnya terbongkar. Ini hanya sebuah alamat saja. Untungnya Ridho ini lihat-lihat foto dan menanyakan, ini foto di mana? Di rumah ini. Nah, dan hubungan antara Weni dan suaminya ini baik-baik saja. Nggak pernah ada masalah. Ini hanya si Salma aja ingin merusak hubungan rumah tangga mereka dengan cara apapun. Itu saat itu Ridho mengatakan, gimana caranya kembalikan uang-uangku segala macam. Bla 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 ini. Aku nggak kenal kamu sebelumnya. Ternyata kamu seperti ini. Wah. Nah saat itu Weni juga geram, sempat ribut dan dilerai gitu. Gimana caranya nanti tanggung jawab. Akhirnya bikin perjanjian segala macam dan akhirnya Salma harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Nah Ridho pun mencoba untuk tegar, melihat hubungan mereka ini juga ya udah saling cinta. Di sini Ridho mendoakan agar mereka terus langgeng. Walaupun hatinya Ridho hancur berantakan. Dan Ridho pun belum juga mengungkapkan. Nah cerita ini dikirimkan, ini ada kata-kata ya mungkin bisa 30 tahun mas. Makanya saya bikin thumbnail nih. 30 tahun gak ngungkapin apa-apa gitu. Pas nembak, ini pelurunya bener-bener susah untuk dipasang. Ya udah. Terpaksa harus mengiyakan, melihat mereka baik-baik saja. Dan cerita pun selesai. Ya, ini ceritanya epic sekali. Banyak edukasi di sini, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Selain untuk ngirim cerita, nah nomor saya ini juga untuk pemberitahuan informasi mengenai mulai kegiatan, terus merchandise, kayak t-shirt yang sekarang kita ini bikin. Nah buat teman-teman yang pengen pesen t-shirt ini segera gitu, karena ini bener-bener limited edition banget. Spesial edisi kita bikinnya ini nggak banyak. Nah ini bener-bener spesial. Mas nomornya mana sih? Saya ulang lagi nih nomornya 085870433336. Saya ulang 085870433336, jadinya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Oke? Nah setelah tayangan ini akan ada video lagi nih gitu. Karena masih banyak subscriber kita khususnya ibu-ibu ini menanyakan, "Mas, tayangan yang ini Mas, Ibu bingung nyarinya ini." Nah, makanya di setiap tayangan saya kasih tayangan ulang lagi. Buat teman-teman yang sudah pernah nonton mau nonton lagi, matur nuwun. Saya mengucapkan banyak terima kasih gitu. Buat teman-teman yang baru nonton monggo silakan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang kalau ada iklan anti skip. Ini dengan adanya kalian tidak menyekip iklan, sebagian hasil dari iklan nantinya akan kita sumbangkan. Jadi nanti digabung dari sebagian hasil penjualan t-shirt. Doakan semoga kita bisa berbagi lagi. Amin, amin, amin. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska. Ini gak ada orang, istri saya lagi keluar sama pembantu, lagi keluar, aman. Ayo layani saya.
Enggak pak, bapak kurang ajar pak. Nah mereka ini berantem akhirnya. Berantem dan gak lama kemudian ternyata Bu Lasmi sama pembantunya sudah ada di belakang mereka. Pak, apa-apaan kamu pak? Enggak bu. Justru dia ini bu. Julia kurang ajar bu. Julia ini justru malah merayu bapak bu. Bapak ini gimana sih pak? Yoskai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Yoskai Official. Boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana. Seperti biasa, nama, tempat, toko disamarkan untuk keamanan bersama karena dari pengirim cerita meminta seperti itu. Toko di sini kita sebut saja namanya Julia. Julia ini kelas 3 SMP. Julia ini hidup dengan bapak dan ibunya. Ibunya Julia ini seorang penjahit rumah tangga. Jadi beliau buka jasa jahit ini di rumah. Nah, bapaknya Julia ini seorang tukang beca. Memang sudah dari kecil Julia sering melihat kekerasan dalam rumah tangga. Bapaknya Julia ini sering sekali mukulin ibunya. Sering sekali. Kita sebut saja nama dari bapaknya Julia ini Pak Toto. Dan ibunya kita sebut saja namanya Bu Yayu. Pak Toto dan Bu Yayu ini jarang sekali akur. Terus menerus sering berantem. Permasalahannya lagi-lagi di ekonomi. Ketika Pak Toto mempunyai uang, Pak Toto ini malah asik-asikan main judi. Udah tahu cara nyari uangnya ini susah. Dia ini masih kepencot dengan teman-temannya asik main judi. Uangnya dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan untuk judi. Nanti ketika udah kalah, dia pulang, dia ini minta sama istrinya. Bu, masih ada uang nggak bu? Bapak pinjem dulu bu, nanti diganti. Kemana lagi uangnya? Buat judi lagi? Ah enggak bu, kali ini ada beberapa yang harus bapak ganti loh bu. Ini becak bapak ini udah mulai banyak yang harus diganti bu. Banyak ini udah tipis, ini remnya juga kadang ngeblong. Ayolah bu, pinjem dulu bu. Bu, gak bakalan ibu pinjemin bapak. Ini terus-terusan berantem. Julia ini sering denger. Budek Julia. Berjalannya waktu, jahitan Bu Yayu ini semakin sepi. Karena apa? Udah banyak orang-orang yang buka permak lebih bagus dari jahitannya Bu Yayu. Bu Yayu ini sering sepi. Hampir 1 minggu, ini hanya 1 orang yang order jahitan sama Bu Yayu. Sepi banget. Nah berantem terus menerus. Banyak perabot-perabot rumah tangga ini yang sering rusak. Rusaknya ini gara-gara kalau berantem, Pak Toto ini banting sana banting sini. TV pun sudah kebanting rusak. Singkat cerita, kejadian tersebut berlangsung sampai Julia ini kelas 2 SMA. Gak jerah-jerah hingga pada akhirnya berkali-kali Bu Yayu sering dipukulin sama Pak Toto. Bu Yayu ini mengajukan perceraian. Aku mending cerai pak. Ya sudah sana. Ini rumah-rumahku kok. Kalau kamu mau cerai, cerai silakan. Sana pergi. Nah pada saat itu Pak Toto ini bilang sama anaknya. Pak Toto bilang sama Julia, kamu mau ikut ibumu apa mau ikut bapak? Bebas terserah kamu. Kenapa sih bapak ibu berantem terus seperti ini dan ujung-ujungnya seperti ini? Ah kamu ini kayak nggak ngerti ibumu aja. Ibumu itu nggak pernah ngertiin bapak. Gimana bapak ini mau ngertiin ibumu? Selalu nuduh bapak ini judi lah, apalah segala macem. Pak, bukannya bapak ini memang main judi pak. Banyak kok pak, tetangga-tetangga sini yang sering lihat bapak. Apa kamu? Mau ikut ibumu? Sana belain ibumu. Dengan kamu ikut ibumu, kamu tidak bakal bisa sekolah. Jahitan ibumu itu udah nggak laku. Nggak ada yang mau jahit. Nggak ada. Silakan ikut ibumu. Bu Yayu pun bilang sama Julia, nah, kamu mau ikut siapa terserah. Tapi kalau ikut ibu belum tentu bisa nyekolahin kamu. Benar apa kata bapakmu. Karena ibu pengen kamu ini menempuh pendidikan yang baik, nak. Tapi ibu ini pengen hidup sama kamu. Bingung Julia di sini. Dengar, ibumu yang minta cerai aja nggak sanggup. Buat nyekolahin kamu nggak sanggup. Ya udah. Kalau mau pergi silakan. Julia pun akhirnya ikut ibunya. Hingga pada akhirnya Bu Yayu pun mengajak Julia pulang kampung ke tempat neneknya Julia. Pada saat mereka tiba di kampung kaget karena apa? Sampai di sana keluarga ibunya Julia ternyata banyak banget dan ekonominya ini sedang kacau juga. 4 hari Julia tinggal di tempat neneknya. Julia kebingungan soal sekolah. Bu, ini Julia gimana soal sekolah bu? Iya ya Nduk, ibu juga bingung. Nanti ibu tak nyari kerjaan. Ibunya kiri kanan nyari kerjaan gak ketemu.
Gak dapat kerjaan. Ibunya Julia ini gak dapat kerjaan. Hingga pada akhirnya ibunya pun ngomong, "Dok, gini aja, bukan ibu ini memaksa, tapi ibu pengen lihat kamu sekolah lancar, tuntas sampai selesai. Coba kamu hidup sama bapakmu, Dok. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bilang sama ibu." Iya, gimana? Julia bingung, Bu. Udah, Dok, biar kamu bisa nyelamatin ibu, Dok. Kalau kamu udah sekolah, kamu kerja, tolong, Dok, selamatkan ibu, Dok. Iya ya, Bu. Hingga pada akhirnya Julia pun nurut. Julia akhirnya balik lagi ke tempat bapaknya. Bapaknya asik-asikan aja di rumah. "Assalamualaikum." Dek 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 dek. "Assalamualaikum." Dibukain sama bapaknya, cekrek. "Balik lagi kamu? Gak ikut ibumu? Enak loh ikut ibumu. Keluarganya banyak. Banyak yang ngasih makan. Banyak juga yang bakal nyekolahin kamu." "Gak gitu, Pak. Julia mau kok hidup sama bapak. Maafkan Julia, Pak. Kemarin udah bikin sakit hati bapak." "Ya udah, makanya gak usah banyak sok tahu bapak ini judi lah, apalah segala macem. Kalau kamu masih butuh uang, masih butuh bapak, gak usah banyak ngomong. Kamu ini anak kecil." Ngerti? "Iya, Pak." Terpaksa ini Julia. Karena apa? Julia berusaha agar dia ini bisa lulus sekolah, kerja, dan menyelamatkan ibunya. Di otak Julia hanya itu. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Kini Julia kelas 3 SMA. Pada suatu ketika siang-siang, ini Julia kaget. Kagetnya kenapa? Ibunya ini ada di seberang dengan laki-laki lain. "Julia! Julia ini ibu, nak! Julia sini!" Julia langsung nyebrang. Ibu sama siapa?" "Salim, nak. Ini namanya Om Birin." Julia, Om. Ini anakmu?" "Iya, Mas. Ini Julia anak saya, Mas." "Oh, ya udah, kamu ngomong dulu sama Julia." Nak, ibu mau ngomong, nak." "Mau ngomong apa, Bu?" "Jadi gini, nak. Kamu ngizinin nggak, nak, kalau ibu itu nikah lagi?" "Ibu nikah sama siapa, Bu?" "Ya, Om ini. Kamu ngizinin nggak, nak?" Karena memang spontan, Julia ini juga belum sempat mikir. Julia hanya bisa mengatakan, "Ya terserah ibu. Yang penting Om Birin sayang sama ibu ya, Om. Karena Julia ini juga sayang banget, Om, sama ibu, Om." "Oh, itu tenang aja kamu, ya. Percayakan sama Om Birin. Om Birin itu udah sayang. Dan Om Birin menerima apa adanya ibu kamu ini." Om Birin mendengar semua keluh kesah tentang bapakmu yang selalu mengajar ibumu, memukul, selalu menggunakan kekerasan. Om Birin gak tega dengernya. Om Birin sendiri ini juga sudah duda. Makanya kita ini saling menerima apa adanya. "Jadi gimana kamu?" "Iya, Om. Semua terserah ibu. Kalau Julia manut, nurut." Singkat cerita, acara pernikahannya ini kurang 1 minggu. Memang ibunya Julia ini ngomong sama Julia nih, "Nanti tidak akan ada acara apa-apa, nak. Hanya acara keluarga saja." Nah, pada saat itu Julia pun menyampaikan hal pernikahan antara ibunya dan Om Birin, disampaikan kepada bapaknya. "Pak, yo, ada apa? Bapak ini lagi legaan nggak, Pak?" "Yo, lego. Kamu mau ngomong apa? Duduk sini." "Jadi gini, Pak. Kemarin itu ibu bilang sama Julia, katanya ibu itu mau nikah lagi sama pria lain, Pak. Namanya Om Birin. Ya, kampungnya lumayan jauh sih, Pak." "Oh, ibumu mau nikah lagi? Oh, pantas aja ninggalin bapak. Berarti udah jelas kan? Ibumu itu yang kurang ajar, ngerti kan?" "Ya nggak gitu, Pak. Julia juga sudah diceritakan kalau mereka ini juga baru-baru kenal, Pak." "Ya sudah, terserah. Kalau dia mau menikah lagi, itu sudah bukan urusan saya. Akan tetapi, awas saja kalau kamu menghadiri acara pernikahannya." "Pak, tapi Pak, justru Julia disuruh ke sana, makanya Julia ini pamit sama bapak." "Nggak boleh. Bapak tidak mengizinkan kamu datang ke sana. Udah, pokoknya acara hari hanya kapan, kamu harus tetap di rumah. Sampai kamu datang ke acara pernikahan ibumu, kamu gak tak sekolahin lagi, gak tak biayai lagi." Julia takut. Hingga pada akhirnya, kurang 1 hari pernikahan, Julia ngomong sama ibunya, "Bu, sepertinya besok pagi Julia gak bisa ngadiri acara pernikahannya ibu. Bapak melarang." "Ya udah, Nduk, gak apa-apa, turuti bapakmu. Yang penting kamu sudah memberikan izin ya, Nduk." "Iya, Bu." Julia nggak datang di acara pernikahan ibunya. Padahal di situ anak-anaknya Pak Birin pun pada datang, keluarganya Pak Birin juga pada datang. Kalau untuk ukuran ekonomi sudah jelas lebih mapan Pak Birin ketimbang Pak Toto, mantan suaminya Bu Yayu. Apalagi anak-anaknya Pak Birin ini udah pada kerja di luar kota. Pak Birin sendiri ini punya 3 anak.
Mereka pun sudah bekerja semua, aman untuk perekonomian. Pada suatu ketika ibunya Julia ini ngomong sama Pak Birin, "Pak, ibu mau ngomong Pak." "Ngomong apa Bu?" "Gimana kalau Julia ini tinggal bareng kita Pak? Karena di rumah kan sepi Pak. Kalau Bapak ini pergi ke pabrik, kerja, Ibu kadang-kadang sendirian Pak." "Ya kalau sekedar main aja sih nggak apa-apa sih." "Ya nggak apa-apa, suruh aja main ke sini, nggak apa-apa. Lagian itu anakmu juga kok, nggak apa-apa, nggak masalah kalau Bapak." "Terima kasih Pak." Pada akhirnya saat Julia main menemui ibunya pun bilang, "Kamu sekali-kali nginep di sini, Ibu udah izin sama suami Ibu, Pak Birin nggak kenapa-napa kok Nak." "Emang gitu Bu?" "Iya Nak, kadang-kadang Ibu kalau jahit sepi, nggak ada orang yang Ibu ajak cerita. Ya kan Ibu di sini kayak orang baru Nak. Tetangga-tetangga Ibu belum pada kenal Nak." "Ya udah Bu, nanti setiap Julia pulang sekolah, Julia pasti mampir di sini Bu. Nanti Julia juga bakalan nginep di sini Bu." Akhirnya Julia sering nginep di situ. Yang awalnya baik-baik saja, perekonomiannya Pak Birin ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Tiba-tiba 2 bulan kemudian setelah pernikahan, Pak Birin ini kena PHK, pengurangan karyawan. Pak Birin tiba-tiba dia nyandar motor, dia langsung membanting kursi plastik. Wah, Pak, Bapak ini kenapa sih Pak? Malu Pak dilihat tetangga. Kesel saya Bu, saya kesel sekali Bu. Saya kurang apa sama pabrik itu? Saya kurang apa? Perjuangan saya kurang seperti apa? Saya dari dulu memajukan pabrik itu. Bapak ini justru malah kena PHK Bu. Di sini ibunya Julia kaget, Bu Yayu ini kaget. Lah, Bapak kena PHK? Iya. Nah, hingga pada akhirnya, mau nggak mau, Pak Birin ini jadi nganggur. Karena usianya juga sudah tak lagi muda, untuk mencari pekerjaan pun susah. Hingga pada akhirnya, hanya menunggu transferan dari anak-anaknya. Apalagi, anak-anaknya ini pada sibuk masing-masing. Pak Birin ini stres akhirnya. Di sisi lain, ya, ini berjalannya waktu yang namanya sekolah. Apalagi sudah kelas 3, mendekati ujian, pembayaran itu banyak. Pada saat itu Julia kebingungan karena apa? Pak Toto ini sudah 1 minggu tidak narik becak dikarenakan sakit. Julia ini mau ngomong sama Pak Toto, sedih, gak tega ucapnya. Bapaknya ini hanya terbaring lemas di kasur. Julia ini bilang sama bapaknya, "Pak, kita ke puskesmas apa gimana Pak?" Gak usah, nanti juga Bapak sembuh. Gak usah, lagian gak ada uang. Gak usah. Akhirnya Julia ini merawat bapaknya. "Udah gak usah. Awas kamu, kalau kamu datang ke tempat ibumu terus minta uang, jangan bikin malu kamu." "Iya Pak." Nah, Julia ini juga mau ngucap, masalah pembayaran juga bingung. Hingga pada akhirnya Julia ini pamit sama bapaknya, dia mau pergi ke tempat ibunya. Kalau hanya main diperbolehkan, nginep sehari 2 hari diperbolehkan, akan tetapi tidak boleh terus-terusan. Nah, Julia datang ke tempat ibunya. Ibunya ini lagi jahit nih, di depan rumah. Julia datang, "Assalamualaikum Bu." Anak ibu, sini duduk Nak. "Kok kamu mukanya kayak gitu Nak? Kok kayak lemes kayak gitu? Ada apa Nak?" Nah, Julia cerita, "Bu, Julia kan udah kelas 3 Bu, dan ini mau ujian, pembayaran ini udah mulai banyak sekali Bu." "Ah terus, Bapakmu emang gak ngasih uang?" "Bapak sudah 1 minggu ini Bu sakit-sakitan, makanya Julia bingung Bu." "Ya udah, sebentar, Ibu ada tabungan kok." Nah, pada saat itu, ibunya Julia, Bu Yayu ini masuk kamar, ngambil uang tabungan. Dia nyisiin uang nih, ditaruh di amplop coklat. Saat itu Bu Yayu pun keluar lagi. "Udah Nak, ini dipakai kamu dulu." Dan gak lama, Pak Birin ini pulang. Pak Birin ini habis main. Dia mungkin nyari informasi soal lowongan kerjaan. Pak Birin ini pulang, Pak Birin ini melihat Bu Yayu memberikan amplop coklat kepada Julia. Bu, apa itu Bu?" "Ini Pak, Ibu ini mau bantu untuk biaya sekolahnya Julia. Sedikit kok Pak, gak banyak." "Terserah." Masuk, Pak Birin langsung masuk. "Bapak kenapa Bu? Kok tumben Bapak kayak gitu Bu?" "Iya Nak, sebenarnya kondisi Pak Birin, bapak tirimu ini, dia baru di PHK Nak." "Oh gitu ya Bu, terus nanti ini udah dipakai dulu. Ingat janji yang dulu ya Nak ya. Biar kamu sekolah lulus, biar kamu ini bisa ngopain Ibu. Kalau nanti Ibu udah tua, biar Ibu itu ikut kamu Nak." Iya Bu." Akhirnya Julia menerima uang tersebut.
Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian kondisi bapaknya Julia, Pak Toto, ini mulai udah agak baikan, tapi belum sepenuhnya pulih. Dia memaksakan, narik berapa jam terus dia pulang. Nah, di sisi lain, di sekolah Julia, ternyata ada masih pembayaran-pembayaran lagi. Julia masih bingung, aduh, ternyata masih ada ini yang belum kebayar. Nah, saat itu juga Julia ini memberanikan diri ngomong sama Pak Toto. Pak, Julia mau ngomong sama Bapak, apalagi? Julia masih ada beberapa pembayaran sekolah Pak yang harus dilunasi Pak. Ya nantilah, gampang lah. Nanti Bapak tak ngadep ke sekolahan atau apa. Pak, tapi memang harus dibayar kok Pak. Iya tahu. Diam kamu. Julia bingung. Singkat cerita, berapa hari kemudian bapaknya ini gak ada yang namanya apa yang dikatakan oleh bapaknya tadi. Mau ke sekolahan, gak ada. Gak datang juga ke sekolahan, enggak. Julia semakin bingung. Ini gimana udah dapat teguran terus dari sekolahan. Hingga pada akhirnya Julia nekat datang ke tempat ibunya lagi. Ibunya lagi jahit karena datangnya ini Julia ini setiap siang. Hanya pas hari libur Julia datang pagi. Siang sepulang sekolah Julia datang ke situ, ibunya pun bertanya, "Kamu kenapa lagi? Kok mukanya surem gitu? Ada apa lagi?" "Iya Bu, ternyata masih ada beberapa pembayaran yang harus dilunasi Bu." "Ah, gimana yo? Aduh, nanti kalau bapakmu tahu gimana yo?" "Kenapa sih Bu?" Nggak apa-apa. Sebentar ya nak ya. Bu Yayu ini langsung masuk kamar dan mengambil uang. Saat Bu Yayu ini mengambil uang, buru-buru keluar, ternyata Pak Birin lihat. Pak Birin yang ada di ruang tengah langsung mengejar. "Apa Bu? Uang apa lagi itu? Tabungan Ibu dikasihkan lagi?" "Iya. Itu kan uang-uang saya juga Bu. Setiap saya ngasih, itu kan uang-uang saya juga Bu." "Pak, tapi ini kan juga anak saya Pak. Dia juga butuh pembayaran sekolah." Bu, yang tanggung jawab biaya Julia sekolah ya suami ibu yang pertama lah. Si Toto itu yang tanggung jawab, bukannya ibu. Kok jadi saya yang ikut biayain ini gimana sih Bu? Ibu mikirlah, jahitan ibu aja sepi. Saya sampai minta anak-anak saya kumpulin, saya bagikan ke ibu juga. Ini duitnya malah dikasihin ke Julia. Ini ibu mikir gak sih Bu? Julia ini bukan tanggung jawab saya Bu. Jadi berantem. Hingga pada akhirnya Pak Birin ini mengusir Julia. "Kamu pergi dari sini. Dan saya ini tidak bertanggung jawab atas biaya sekolah-sekolah kamu. Ngerti kamu? Pergi dari sini." Julia diusir. Nangislah Julia. Saat Julia sampai di rumah, bapaknya ini gak di rumah. Saat Julia tanya sama tetangganya, bilangnya bapakmu itu narik kok kayaknya kalau gak salah. Julia pun bingung, aku harus gimana? Singkat cerita, 2 hari kemudian, saat Julia berangkat sekolah, Julia dipanggil sama gurunya. Dan guru tersebut mengatakan, "Ini pembayarannya gimana Julia? Biar kamu nanti bisa ikut ujian. Ini masih ada yang kurang loh." "Iya Bu, nanti Julia coba minta sama Bapak Julia karena kondisinya memang Bapak Julia lagi sakit dan beliau ini lagi berusaha Bu. Mohon mengerti ya Bu." "Ya udah, yang jelas Ibu sudah menyampaikan perihal ini ya. Jangan sampai nanti akhirnya kamu ini dipanggil kepala sekolah. Nanti kalau kamu gak ikut ujian gimana?" "Iya Bu." Julia pun pulang. Pada saat Julia ini pulang ya, baru sampai di depan rumah, Julia kaget melihat bapaknya ini kayak orang kebingungan. Bapaknya yang udah sembuh ini mondar-mandir kebingungan. Saat itu juga Julia nyapa, "Bapak kenapa Pak?" Sini. Masuk. Gimana ya? Bapak kenapa Pak?" Justru Julia ini mau ngomong kalau Julia ini sudah ditegur guru Pak, untuk pembayaran ujian Pak. "Kamu butuh uang buat bayar sekolah kan? Kamu pengen ikut ujian kan?" "Ya iyalah Pak. Nanggung sebentar lagi Julia ini kan lulus Pak." "Ikut Bapak. Ayo ikut Bapak." "Kemana Pak?" "Udah ayo. Bentar Pak, Julia ganti baju dulu." "Gak usah. Ayo." Ditariklah Julia, masih pakai seragam sekolah. "Ayo, naik beca Bapak. Ayo. Ini kemana Pak?" "Udah, nurut Bapak aja udah." Jalanlah mereka. Ternyata Julia ini dibawa bapaknya ini ke tempat perjudian. Sesampainya di sana Julia ini bingung, "Pak, ada Pak?" "Udah, ikut ayo." Masuklah ke rumah itu. Yang memang rumah itu berada di tengah-tengah kebun. Jarang orang yang tahu. Rumah itu juga terbuat dari anyaman bambu. Tidak lumayan luas, akan tetapi ada 3 kamar di situ. Pada saat itu teman-temannya Pak Toto sudah di situ. "Gimana Toh? Udah ada uang belum?" Jadi gini Pak. Jadi kan gini. Sampean kan dulu sempat pernah ngomong sama saya.
Saya juga saat itu tersinggung, tapi ya sudahlah, lupakan. Dulu Bapak pernah ngomong kalau suka sama anak saya kan? Iya toh, ini anak saya. Terus gimana toh? Gimana? Kamu mau ngomong apa? Ya, kalau Bapak mau, silakan Pak. Akan tetapi saya minta hutang saya lunas dan saya minta tambahan untuk biaya anak saya sekolah, Pak. Julia mendengar itu kaget. Julia ini berontak, akan tetapi pegangan tangan Pak Toto ini ngerat banget. Udah nurut sama Bapak. Pak, tapi Pak, maksud Bapak ini gimana? Bapak ini mau jual Julia sama om-om itu. Udah diam. Gimana Pak? Setuju gak Pak? Ya setuju aja sih. Itu ide bagus. Utang kamu lunas dan nanti saya nambahin. Untuk apa sih biaya sekolah? Iya Pak. Ini Julia ini kan mau ujian Pak. Bapak, lepasin Pak. Udah diam. Nah pada saat itu Julia ini langsung diserahkan kepada om-om itu. Diikatlah tangan Julia, dibawa ke salah satu kamar di situ. Julia dipompa dengan beringas oleh teman bapak kandungnya sendiri. Bum, 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 bum. Tolong! Iya. Setelah itu Julia keluar dari kamar dengan menangis. Bapak tega banget. Udahlah, yang penting kamu ini bisa sekolah. Bisa selesai sekolah kamu. Udah. Nah, ini ada sisa. Pembayarannya berapa? Bapak tega, Pak. Udahlah. Ini diterima. Sebagian buat Bapak. Udah. Sana pulang. Julia disuruh pulang. Jalan kaki sambil nangis, sedih. Kok bapaknya tega seperti ini? Sepanjang jalan dia nangis. Ketemu orang sampai dia nunduk-nunduk terus. Ternyata Julia ini pulangnya nggak ke rumah Julia. Melainkan Julia naik angkot dan langsung menuju ke tempat ibunya. Padahal udah diusir nih sama Pak Birin. Akan tetapi Julia nggak ngerti. Aku harus tanya ke siapa lagi. Aku harus cerita ke siapa lagi. Aku hanya bisa ke tempat ibu. Saat itu ibunya ini sore-sore ini baru mau nutup-nutup mesin jahit. Julia nangis dengan pakaian yang kotor. Julia, kamu kenapa? Kamu kenapa nak? Ibunya langsung mendekat. Bu, Bapak kenapa? Bapak kenapa? Julia dijual sama Bapak, Bu. Julia dijual sama teman-temannya Bapak yang main judi, Bu. Boom. Nah, pada saat itu Pak Birin ini yang gak jauh dari situ dengar. Apa? Bapakmu sampai jual kamu sendiri? Gila bapakmu. Kamu, ya. Bu, udah. Ini udah gak beres. Kalau Julia terlalu lama di sini, ini gak bawa rezeki, Bu, di tempat kita. Bu, saya gak pengen lihat. Saya gak pengen lihat anak ini. Pak, Bapak ini gimana sih, Pak? Bukannya Bapak ini kasihan atau gimana? Lah, kasihan. Orang saya juga bingung kok. Saya ngumpulin uang, Ibu malah kasihin ke dia. Giliran dia udah kayak gini, terus kita suruh nolong lagi gitu, Bu. Udah, gak nerima orang-orang yang kayak gini, sok-sokan mengiba kayak gini. Gak. Keluar dari sini, udah. Pergi dari sini. Boom. Nah pada saat itu Pak Birin yang kesal ya kan, ini langsung menarik istrinya. Bu, masuk. Ditarik. Masuk. Pak, dia kan anak aku juga. Masuk. Bu Yayu ini ditampar. Buak, masuk. Wah, ini dipaksa masuk dan dikunci. Kamu pergi dari sini. Julia diusir. Singkat cerita, akhirnya Julia ini mengikuti ujian karena ada uang, walaupun dari hasil seperti tadi. Dan alhamdulillahnya Julia ini lulus. Dan Julia berpikir, udahlah, mending aku pergi ke luar kota daripada aku hidup di sini. Aku nyari kerjaan di sini juga nggak jelas. Aku malu. Lambat laun pasti orang-orang tahu kalau aku sudah pernah dicicipi oleh sahabat bapakku sendiri. Mending aku pergi ke kota. Dan ketika aku melihat bapak ini sakit, otomatis trauma lah ketika ketemu sama bapaknya ini. Ya ampun Pak, Bapak kemarin kenapa jualan? Kan trauma, sakitnya terus. Julia memutuskan untuk pergi keluar kota, merantau. Singkat cerita, sesampainya di kota, ini kebetulan udah siang. Saat itu juga Julia memohon-mohon, tanya-tanya ke ruko-ruko. Pak, ada kerjaan nggak Pak? Oh belum ada, maaf ya Dek. Pindah lagi. Bu, ada lowongan kerjaan nggak Bu? Oh belum ada Dek, maaf. Nah, pindah lagi Julia terus-menerus nyari kerjaan. Dan ketika udah menjelang malam, Julia mencari pom bensin. Dia berpikir, aku mau tinggal di mana lagi selain pom bensin? Akhirnya dia ke tempat pom bensin, dia bilang sama tukang jaga pom bensinnya, Mas, aku numpang tidur di sini ya Mas.
Iya, tapi yang bersih ya, jangan ngotorin tempat. Iya mas, soalnya saya juga ikut sholat di sini. Ya udah, hingga pada akhirnya Julia ini tidur di situ. Singkat cerita, pagi harinya Julia ini sudah kehabisan uang. Itu pun sisa pembayaran ujian yang dia gunakan sampai ke kota. Dan memang ada beberapa guru yang kasihan sama Julia. Ini sempat sebelum Julia berangkat ke kota ini, Julia sempat dikasih uang. Nah ini Julia udah mulai habis uangnya. Si penjaga pom bensin ini saking kasihannya, ini Julia ini ditawarin makan. Ini makan kalau mau. Ya om, terima kasih. Saking laparnya Julia makan. Singkat cerita, keesokan harinya Julia kembali muter-muter nyari kerjaan. Tetap sama, masih nihil. Hari kedua, Julia udah capek nyari kerjaan sampai jam 10 malam dini hari. Balik lagi ke pom bensin tuh yang udah jauh sekali. Hingga pada akhirnya hari ketiga, Julia yang ada di situ, ya kan? Julia bilang sama penjaga pom bensin itu, "Pak, gimana kalau saya ikut ngepel-ngepel sini, Pak?" Loh, ya nggak apa-apa, memang harusnya kayak gitu. Berapa hari kamu udah di sini? Iya, Pak. Tapi nanti saya diberi upah ya, Pak. Loh, gimana sih? Ini kota, Mbak, bukan kampung. Enak aja. Untung aja saya ini nggak minta duit Mbak kok. Iya, Pak. Julia bingung. Aduh, aku harus gimana lagi nih? Aku seorang perempuan, bingung. Setelah itu Julia ngepel-ngepel, ikhlas aja udah. Julia kembali jalan, nyari kerjaan-kerjaan lagi. Singkat cerita, kurang lebih jam 1:30 siang, ini Julia masuk ke rumah makan besar. Saat itu Julia masuk rumah makan besar langsung menuju ke kasir. Julia melihat, oh mungkin aku tanya sama orang kasir ini. Akan tetapi tiba-tiba mata Julia ini kunang-kunang, buram. Karena apa? Dia ini gak sarapan, gak makan, gak apa. Terjatuhlah Julia. Buak! Pingsan Julia. Berniat mau tanya kerjaan, ya. Ini tiba-tiba pingsan. Nah, ada salah satu tukang sapu yang pertama kali ditanya Julia itu ada di situ. Tukang sapu itu tidak jauh dari pintu masuk. Jadi keterangan dari tukang sapu tersebut kepada orang-orang yang di sekitar ini mengatakan, tadi nanya kerjaan. Saya bilang langsung ke kasir aja, tapi belum sampai kasir dia terjatuh. Julia pingsan. Singkat cerita, tiba-tiba saat Julia sadar, Julia kaget. Julia berada di kasur empuk dan rumah mewah, kamar mewah. Julia kaget lah. Aku di mana? Kok aku tertidur di kasur empuk, ada AC-nya, rumahnya mewah. Julia ini bingung, aku di mana? Julia pun bangkit dari kasur. Dia menuju pintu, dia mau keluar. Saat Julia membuka pintu, cekrek. Julia kaget. Ada sofa besar di situ. Duduklah seorang ibu-ibu dan bapak-bapak di situ, sepasang suami istri. Loh, kamu sudah siuman, Nak? Iya. Ini saya di mana dan ibu, bapak ini siapa? Duduk sini dulu. Udah siuman. Bi, ambilin makan, Bi. Ini udah siuman. Saya ini di mana? Udah makan dulu, ya. Julia pun makan di situ karena bener-bener lapar, lemes. Kamu itu dari mana? Saya ini dari kampung, Bu. Saya datang ke kota ini nyari kerjaan. Kok saya bisa di sini ya, Bu? Iya, saya tahu. Kamu itu kan ke rumah makan tadi. Sebenarnya kamu sempat lihat saya, akan tetapi ketika kamu ini berjalan tiba-tiba kamu terjatuh. Dan orang tukang sapu di situ bilang sama saya dan beberapa orang yang lain, katanya kamu mau nyari kerjaan, akan tetapi kamu sebelum sampai kasir kamu udah jatuh duluan. Dan saya, suami saya ini membawa kamu pulang. Inilah rumah saya. Oh gitu, Bu. Iya, Bu, saya ini dari kampung, saya benar-benar pengen nyari kerjaan, Bu. Karena saya nggak tahu kalau harus hidup di kampung bener-bener. Saya ini udah hina, Bu. Saya udah sempat dijual sama bapak saya sendiri. Oh, udah pernah dijual sama bapak kamu sendiri? Iya, Bu. Terus rencana kamu gimana? Ya saya mau melanjutkan, Bu. Ya sudah, Bu. Kalau gitu saya mau ucapkan terima kasih. Saya mau melanjutkan. Saya mau nyari kerja. Ini kota besar. Jadi kalau kamu mau nyari kerjaan yang hasilnya juga besar, ya. Ini susah. Kalau nggak ada jaringan, nggak ada link, nggak ada orang dalam, itu susah. Apalagi jasa kamu hanya SMA, susah. Beneran saya bilang susah. Ya nggak, Pak? Iya, bener. Bener apa kata istri saya? Jadi mending kamu tinggal di sini dulu. Kamu ini cantik loh. Kamu ini cantik, kamu ini bersih. Mending kamu tinggal di sini dulu. Udah, sembari nanti kalau kami ada informasi pekerjaan, nanti bapak atau ibu ini nyampein ke kamu. Tapi nanti saya ini malah ngerepotin. Udah gak apa-apa, tenang aja. Nanti kan kamu bisa bantu-bantu bibi. Ya gak, Bu?
Iya, sementara kamu di sini aja dulu. Hingga pada akhirnya Julia tinggal di rumah mewah itu tadi. Halamannya luas, mobilnya ini ada 4. Kolam renang besar. Kolam renangnya ini lebarnya ini luasnya setengah meter. Tapi dalamnya ini 10 meter. Sumur dong. Kecil banget, setengah meter. Canda-canda. Jadi di rumah itu rumahnya sangat mewah sekali. Ini Julia bingung. Lah, kok aku ada di sini? Kok hidupku seperti ini? Aku memang harus keluar, aku harus usaha sendiri, aku nyari kerja. Nggak mungkin aku bergantung di keluarga ini, sedangkan aku nggak kenal mereka. Julia terus melamun. Nah, kita sebut saja pemilik rumah tersebut, bapaknya yang laki, ini kita sebut saja namanya Pak Bambang. Dan yang perempuan, yang ibunya, ini kita sebut saja namanya Bu Lasmi. Singkat cerita, 1 bulan sudah Julia di situ. Saat itu juga Julia memberanikan diri. Pak, Bu, saya mau ngomong. Iya, mau ngomong apa? Kamu udah 1 bulan loh di sini. Ya makanya Julia juga nggak enak di sini, serba dikasih mewah-mewah. Terus Julia di sini malah bingung, Pak. Kok di sini Julia kayak dikasih perawatan kecantikan segala macam. Julia ini bingung, Pak. Udah, nggak apa-apa. Terus kamu mau ngapain? Ya Julia mau kelanjutin, Pak, Bu. Julia mau nyari kerja. Julia, dengerin Ibu ngomong. Enak ya kamu ya. 1 bulan sudah di sini, tiba-tiba kamu mau ninggalin gitu aja? Iya. Ya maaf Bu, karena memang Julia mau nyari kerjaan Bu. Kan Ibu sudah bilang kamu nggak bakalan dapat kerjaan dengan gaji besar kalau di sini kamu nggak ada link orang dalam. Ngerti kamu? Iya Bu. Tapi gimana lagi, Julia ini ada beban di rumah, di kampung. Julia ini harus bisa ngangkat Ibu Julia. Dan Julia ini kalau di sini terus ini ngerepotin Bu. Udah memang repotin udah. Kamu kerja kan? Pak, gimana menurut Bapak? Ya udah Bu. Julia disuruh kerja di tempat Ibu aja. Udah. Bapak jamin Julia dapat uang banyak. Kamu nanti malam ikut Ibu. Udah waktunya sih. Udah kelihatan cantik kamu. Kalau yang kemarin-kemarin ini kan kumel. Ini udah 1 bulan kamu Ibu kasih kecantikan segala macam perawatan, kamu udah kelihatan cantik ini. Kerja apa ya Bu? Udah, nanti malam ikut Ibu. Ternyata Julia ini dibawa ke tempat prostitusi. Ternyata Pak Bambang dan Bu Lasmi ini ternyata penanam saham juga di tempat prostitusi tersebut. Dan di sini Bu Lasmi ini menjadi seorang germo. Nah saat itu juga Julia kaget dengan menggunakan pakaian harus ketat di sana, harus ganti segala macam, make up dipertebal. Julia bingung saat itu. Nah tamu-tamu Bu Lasmi ini orang-orang gede semua, orang-orang kaya semua. Tante ini yang barang baru ya Tante? Iya dong, ini cakep kan? Ini cakep loh, keren kan? Bu, ini Julia mau disuruh apa? Udah, nurut. Bu, Julia nggak mau kalau yang aneh-aneh. Udah, nurut. Ditampar Julia, pak. Tante, jangan keras-keras, Tante. Udahlah, saya suka yang kayak gini, Tante. Yaudah, Tante, malam ini saya bungkus dia. Pelayan, anterin Julia sama omnya ini, ya. Langsung ke kamar. Mati Julia dipompa. Nangis Julia dipompa di situ. Ternyata Julia dipaksa jadi pelacur di situ. Yang saya bilang di awal, dia mencoba lari dari kenyataan, akan tetapi justru jurang yang ia temukan. Singkat cerita, 3 hari sudah Julia dipaksa menjadi seorang pelacur. Akan tetapi anehnya pelanggan ini pada ketagihan. Bu Lasmi pun seneng. Wah ini nih, ini yang saya cari-cari, cewek-cewek yang kayak gini nih. Bu Lasmi pun seneng, ngomong sama suaminya juga, Pak, Julia ini laris loh Pak di sana. Akan tetapi Julia terus berontak. Julia terus teriak-teriak. Di rumah pun Julia ini pengen cabut. Pada saat Julia melawan, mau melarikan diri, Pak Bambang memukul tengkuknya Julia hingga pingsan. Ternyata Julia ini dibawa ke dukun. Singkat cerita, saat Julia sadar kaget, loh tempat apa ini? Kok kayak gini? Kok kayak tempat dukun? Dukun tersebut bilang, udah ini Bu, nanti juga dia akan suka sendiri, dia nggak akan berasa. Julia bingung di sini antara, ini aku lagi ngapain? Ternyata Julia ini dijampi-jampi nih, agar dia ini lupa semuanya, dan ini dunia baru Julia akan menikmatinya. Ini di mana ya? Ini Julia, ini Bu Lasmi, kamu nurut sama Ibu. Mulai sekarang kamu nurut sama Ibu, oke? Iya, ini apa sih? Dan apa sih ini? Ada apa sih? Julia bingung, jadi kayak orang linglung. Gak sadar udah. Singkat cerita, Julia yang lupa akan segala permasalahan yang di rumah. Dia ini menjadi orang yang baru.
orang yang memang bener-bener baru lahir, terus kaget lihat di situ kayak udah, ya udahlah, ini berarti duniaku kayak gini. Ini yang membuat tamu-tamu ini pada doyan sama Julia. Bu Lasmi akhirnya banyak uang. Dan Bu Lasmi pun ngomong sama Julia, ini bagian kamu. Kok banyak banget Bu uangnya Bu? Julia santai. Iya, itu punya kamu uangnya ya. Iya Bu, terus besok lagi kapan Bu? Ya udah, besok lagi ada tamu kok, tenang aja. Jadi Julia yang nagih malah. Ini di luar sadarnya Julia. Julia, kalau di tempat prostitusi, ini orang yang paling cantik. Banyak orang-orang yang datang ingin kencan dengan Julia. Julia juga merasa cantik. Akan tetapi, setelah sesampainya di rumah, dia ini kayak bengong. Ketika melihat barang-barang lamanya dia dulu. Kayak tas, kayak dia ini ketika buka tas ini, lihat album foto. Dia ini bawa album foto dari rumah. Foto bapak ibunya. Dia ini sempat kayak mau inget, mau enggak, ini siapa ya? Ini apa sih? Dia sempat mau inget, mau enggak gitu loh. Jadi ada album foto kecil, ia bawa loh. Singkat cerita, hampir 4 bulan sudah Julia berada di tempat prostitusi itu dijual. Dan kekayaan Julia semakin banyak. Uang Julia ini banyak sekarang. Nah, pada suatu malam hari Julia ini tertidur. Tiba-tiba Julia dimimpikan. Julia ini dimimpikan ibunya. Nah, pulang nak, ibu rindu nak, ibu rindu. Julia terbangun. Ibu rindu? Bukannya ibu saya ini kan Bu Lasmi. Ibu rindu? Apa sih? Nah, pada saat itu dia kembali lagi nih, ngambil album foto itu tadi. Dia lihat, loh, kok ini kayak yang ibu-ibu yang ada di mimpi saya. Ada apa sih ini? Sudahlah. Julia pun akhirnya mengabaikan itu tadi. Singkat cerita, pada malam harinya seperti biasa, Julia dan Bu Lasmi ini datang. Ya, datang ke situ. Dan saat datang ke situ, Julia ini sedang kebingungan. Ini kok aku ini hampir mau sadar, aku enggak. Ini ada apa sih ini? Julia yang masih gentayangan ya, masih gontai otaknya. Chaos banget perang. Julia ini sempat ke toilet. Dari toilet, Julia langsung duduk di belakang meja kasir. Julia duduk di situ. Julia ini langsung minta air putih anget. Mas. Saya minta ambilin air putih anget dong, tolong. Oh ya, sebentar ya. Dikasih lah air putih anget. Saat itu juga mas-mas yang ada di kasir di situ, pelayan yang ada di situ, kita sebut saja namanya Roni. Roni ini ngeliatin Julia. Yah, diajak ke Mbah nih. Jadinya kayak gini. Julia bingung. Kok kamu bisa tahu? Iyalah, jadi laris kan? Kok kamu bisa tahu sih Mas Roni? Kok kalau aku ini kemarin sempat di tempat Mbah? Ya tahu lah. Ya di sini udah terkenal kayak gitu semua. Orang-orang baru ini bakalan diajak ke sana. Biar di sini laku. Dan kamu kan sekarang yang lagi nomor 1. Julia ini bingung. Akan tetapi Roni ini tahu sebenarnya. Ini bocah, ini bukan bocah sebenarnya niat pengen jadi pelacur, enggak ini dijebak ini. Roni tahu. Oh ya, di mana Bu Lasmi? Oh itu Mas ada di sana ketemu sama tamu-tamu klien-kliennya. Oh ya, jadi gini, mumpung belum rame ya. Ini mumpung belum rame aku mau ngomong ya. Sebenarnya aku tahu kamu ini dijebak. Kamu itu anak baik. Oh iya, aku juga bingung ini. Aku antara sadar, antara aku bingung dan antara nggak ngerti aku ini. Tiba-tiba aku dimimpikan ada suara orang perempuan memanggil aku dan aku disuruh pulang. Dan saat aku lihat album foto yang ada di tasku, ini kok sama orang yang ada di mimpiku. Ya ampun, kamu ini orang baik sebenarnya, bener. Mending, kalau ada kesempatan, kamu mending pergi dari sini. Julia bingung. Pergi gimana? Terus aku nyari uang gimana? Di sini Roni punya niatan baik. Roni perhatian terus sama Julia. Roni sempat tukar handphone segala macem. Roni di sini membimbing. Kamu harus kembali lagi ini ingatannya. Jangan sampai kamu rusak. Karena Roni ini kasihan sebenarnya. Singkat cerita, Julia pun sering komunikasi dengan Roni. Dan di sini Bu Lasmi sudah tidak takut ketika Julia ini pergi kemana. Karena apa? Bakal pulangnya ke situ. Jadi ketika Julia pamit, Bu, Julia mau jalan-jalannya diperbolehkan. Yang penting nanti habis isya jam 8 kamu sudah di rumah, kita berangkat. Jadi nggak takut dia melarikan diri, itu enggak. Ini yang membuat Julia mudah bertemu dengan Roni ketika libur atau apa. Ketika Roni ini memang free atau apa segala macam, mereka ini ketemu. Mereka kencan. Hingga pada akhirnya Julia ini ngerasa nyaman dengan Roni. Roni pelan-pelan menyadarkan Julia. Bahkan ternyata Roni ini punya temen. Ya ini sebenarnya ada magicnya juga nih di bagian cerita ini. Jadi Roni punya temen kayak semacam dia ini ngerti tentang hal seperti itu.
tentang dia lagi kena guna-guna nih gitu kan. Nah, teman Roni ini berusaha untuk mengobati. Pelan-pelan akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali sering ketemu seperti itu, Julia sadar. Selama ini jadi aku diperalat, aku dijual. Nah, itu kamu sadar. Ini aku seneng dengar kabar ini. Julia sadar. Setelah Julia sadar, ini kurang lebih kondisinya ini mau maghrib. Julia akhirnya bilang sama Roni, gini aja mas, aku mending ngambil baju-bajuku, aku ngambil barang-barangku, dan tolong mas bantu aku kabur ya. Mending kita kabur. Dan aku juga nggak akan lagi kerja di situ. Beneran mas, kamu nggak kerja di situ? Iya. Udah, kita pindah dari situ. Kita mulai hidup lagi dari nol. Jadi Roni ini udah pacaran mereka ini sama Julia, ya kan? Nah, pada saat itu Julia langsung pulang ke rumah. Dengan yang seperti biasa, ya kan? Julia ini masuk ke rumah. Julia ini pura-pura bahwa Julia ini belum sadar. Nah, kebetulan pada saat itu Bu Lasmi nggak di rumah. Julia berniat mau mandi. Saat Julia ini mau mandi, ya kan? Tiba-tiba Julia mendengar, kok kayak ada yang ngikutin aku. Siapa ini? Ketika Julia nengok, ternyata Pak Bambang. Julia, kamu harus nurut sama bapak sekarang ya. Pak Bambang mengeluarkan kalung yang ada batunya. Entah ini dari dukun atau apa, karena mereka ini keluarga yang percaya akan klinik. Tiba-tiba Pak Bambang ini mengayunkan kalung tersebut. Ada batunya, berwarna kuning nyala. Saat Pak Bambang mendekat dan meraba-raba badan Julia ini berontak. Tolong, 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 tolong. Nah, pada saat itu Pak Bambang bilang, kenapa kamu teriak-teriak? Kamu diam aja udah nurut. Bapak ini apa-apaan sih Pak? Bapak ini kurang ajar sama saya. Kamu sekalipun mau teriak-teriak, ini gak ada orang. Istri saya lagi keluar sama pembantu, lagi keluar, aman. Ayo layani saya. Enggak Pak, Bapak kurang ajar Pak. Nah, mereka ini berantem akhirnya. Berantem dan gak lama kemudian ternyata Bu Lasmi sama pembantunya sudah ada di belakang mereka. Pak, apa-apaan kamu Pak? Enggak Bu. Justru dia ini Bu. Julia kurang ajar Bu. Julia ini justru malah merayu Bapak Bu. Bapak ini gimana sih Pak? Ibu ini gak goblok Pak, ibu ini gak bodoh. Ibu ini lihat dari belakang Bapak. Bapak ini yang lepas celana Bapak sendiri. Bu, beneran Bu, enggak Bu. Bapak kurang ajar. Akhirnya ribut mereka. Kesempatan itulah dimanfaatkan oleh Julia kabur. Julia langsung pakai baju lagi. Dia langsung pergi kamar. Tas-tas yang udah dia siapin, Julia langsung kabur. Mereka sedang berantem. Nah, Julia yang kabur ternyata sudah ada Roni di situ. Roni udah nunggu. Cabutlah mereka. Kaburlah mereka. Hingga pada akhirnya Julia pun tinggal di kosan Roni. Dan memang kosan Roni ini bebas. Cewek cowok bisa tinggal di situ. Nah, karena mereka pacaran, akhirnya mereka ini dekat. Dan disinilah saling support. Ayo, pokoknya kita nyari kerja sampai kita ini bener-bener nanti bisa nikah. Julia, aku pun udah cabut dari tempat itu juga. Lagian aku ini selalu dimusuhi. Aku dibilang korupsi sama Bu Lasmi terus-menerus seperti itu. Aku diadu domba sama bos-bos lain. Sering seperti itu Julia. Udahlah, kita tinggalkan semua dunia itu. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu di sini, Roni pun mendaftarkan diri menjadi seorang tukang ojek online. Nah, Julia sendiri, dia nyari informasi nih. Nyari informasi kerjaan apa lewat teman-teman yang baru ia kenal segala macam. Hingga akhirnya Julia mendapatkan pekerjaan SPG. Dia rela menjadi SPG, jualan susu keliling lah, apalah segala macam itu dilakoni Julia. Singkat cerita, hampir 2 tahun mereka ini hidup bersama. Mereka udah nabung segala macam hingga pada suatu ketika Julia ini tiba-tiba muntah. Dan Julia bilang ke Roni, Mas, kayaknya aku hamil Mas. Kamu hamil? Iya Mas. Tenang. Kita kumpulkan beberapa lagi. Terus kita pulang ke rumah. Aku bakal nikahin kamu. Beneran Mas, kamu bakal nikahin aku Mas? Iya, udah kamu tenang aja. Nah, Julia ini kayak nikah muda karena masih muda banget kan dia ini. Singkat cerita, saat uang terkumpul, Roni pun telepon bapaknya. Bapaknya pun mengiyakan, ya udah kamu pulang, terus acara nikahnya seperti apa? Kakak-kakak yang lain juga dikumpulkan. Iya Pak. Nah, pada saat itu Roni ini bilang sama Julia, bapakku sudah tidak di rumah dulu, sekarang udah pindah deket sama kakak-kakakku. Nah, kita nanti pulang, kita nikah di rumah. Tapi mungkin tunggu berapa minggu lagi, aku kumpulkan uang. Ada beberapa, aku ini bikin project sama teman-temanku. Semoga ini bisa bekal buat kita nikah. Iya Mas, tapi beneran ya Mas, kamu tanggung jawab? Iya, tenang aja, aku udah hubungin orang tua aku kok. Iya Mas, tapi soal orang tua aku, kalau aku nggak ngerti Mas. Ibuku masih bisa aku temui apa enggak? Dan bapakku ini bisa ditemui apa enggak? Aku nggak ngerti Mas kalau sekarang ini. Udahlah, gampang itu. Yang penting kita terkumpul uang, kita pulang dulu ke rumahku.
Iya mas, singkat cerita, hingga pada akhirnya Roni pun berhasil mengumpulkan uang. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Sepanjang jalan Roni ini udah ngabarin ke kakak-kakaknya, "Mas, aku pulang bawa calon bini. Dia udah hamil mas, aku mau ngelangsungin pernikahan mas." "Iya ya udah, bapak juga udah cerita, ibu juga udah cerita, semuanya udah cerita. Udah kita udah tahu kok, kita ngumpul sekarang. Bapak udah nggak jauh rumahnya, sekarang udah bareng-bareng sama kita, deket-deketan." Singkat cerita, sesampainya di rumah, dijemputlah sama kakaknya Roni. Pertigaan jalan raya dijemput. Ron, udah ayo." Mereka naik mobil, pindahlah ke mobil nih. Mereka dari bis, turun dari bis, dijemput pakai mobil. "Oh, bapak ini pindah ke sini mas?" "Iya." Nah, mereka datanglah ke situ. Sesampainya di rumah di situ, ternyata beberapa kakaknya dan saudara-saudaranya ini ada di depan rumah. Karena memang rumahnya ini jaraknya ini deket-deketan. Saat itu juga Roni langsung memperkenalkan nih ke kakaknya. Nah, Roni pun bilang, "Bapak ibu di mana?" "Itu ada di dalam, kamu ke dalam aja." Saat Roni ke dalam, Roni pun langsung manggil, "Pak, Roni, nak, kamu pulang ya?" "Iya, Bu." Salimlah mereka. "Mana calonmu?" "Itu lagi di depan." Gak lama kemudian Roni pun manggil, "Dek, sini dek, ini dipanggil bapak sama ibu." "Iya sebentar." Julia pun masuk, dan pada saat Julia masuk, boom, Julia kaget. "Ibu, bapak?" Boom, boom, boom. Roni kaget, "Loh, kok kalian saling kenal?" Ternyata bapak Roni ini adalah Pak Birin, suami dari Bu Yayu. Bu Yayu adalah ibu kandung dari Julia. Boom, 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 boom. Kok kecil banget dunia gitu loh, kok ketemunya itu-itu aja udah. Ini di bagian ini sampai, lah kok kayak sinetron bagian ini, pas di belakangnya ternyata ada sampai kok ono ceritanya ini. Mungkin ini yang tayang-tayang di TV kayak gitu, kayak mungkin mengadaptasi dari cerita nyata, mungkin seperti itu. Saya sampai heran, lah ternyata Pak Birin ini bapaknya Roni. Roni ini punya 2 kakak, laki-laki semua, dan rumahnya udah di situ, kumpul juga dengan bude-budenya. Saat itu Roni pun tanya sama bapaknya, "Kok gini pak?" "Dia ini anak ibumu. Julia itu anak bawaan dari Bu Yayu. Ngerti kamu? Dan bapak sudah sempat mengusirnya pada saat bapak tinggal di rumah yang dulu. Karena Julia ini terus merepotkan bapak." "Iya pak, Julia udah cerita semuanya. Tapi di sini Roni bener-bener sayang sama Julia pak. Tolong pak, restui Roni ini menikah dengan Julia pak." Bu Yayunya pun ngomong sama Pak Birin, "Pak, nggak apa-apa pak, mereka ini saling cinta pak. Lagian di sini memang Bu Yayu ini pengen dekat dengan anaknya." Nah, hingga pada akhirnya Pak Birin pun luluh karena dibantu 2 kakaknya Roni nih merayu Pak Birin yang keras pada saat itu. Hingga pada akhirnya diperbolehkan. Nah, pada saat itu Roni pun bilang, untuk nantinya juga Roni bakal nyari rumah sendiri pak. Jadi bapak tenang aja, yang penting Roni ini butuh restu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya ini melangsungkan pernikahan. Di pernikahan mereka, Julia juga mengundang bapaknya Julia nih, Pak Toto. Tapi di situ Pak Toto karena memang orang yang malu lah segala macam, orang kampung lah, dia juga parah, ya kan? Akhirnya Pak Toto ini langsung pergi setelah menghadiri acara pernikahan itu. Setelah selesai pernikahan, berapa hari kemudian, dengan uang tabungan mereka ini nyicil rumah yang memang tidak jauh dari situ juga. Akhirnya mereka hiduplah di situ dengan membuka usaha dari nol. Berjuanglah mereka sampai sekarang dan mempunyai anak. Itulah kisah perjalanannya yang kita sebut saja Mbak Julia. Bener-bener penuh lika-liku, parah. Cerita ini bener-bener sangat keren sekali, epic sekali Mbak. Di sini terima kasih. Kalau saya ada salah-salah kata dalam saya bercerita, mohon dimaafkan ya. Di sini banyak edukasi, yang baik ini diambil, yang buruk dibuang gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita. Saya juga mengucapkan juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang di rumah yang mau ngirim cerita masih bisa. Caranya gimana sih Mas? Caranya gampang sekali. Ditulis per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan yang mana, kota yang mau disamarkan yang mana, atau nggak usah disamarkan, atau mau dia gimanain terserah, atau pakai inisial atau apa, monggo silakan ditulis. Konfliknya seperti apa, penyelesaian seperti apa, ditulis jelas. Ditulis per paragraf atau per kalimat. Jelas, ada titik, ada komanya ya. Jangan ditulis berkebawah, nggak ada titik koma. Saya bingung, cekot-cekot di kepala saya ngapalinnya ya. Kebingungan sendiri, nanti malah ceritanya nggak dibawain. Jadi ditulis seperti ini. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali ya.
Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak ketumpuk dengan WA lain gitu. Saya berdoa, mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official banyak rezeki. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya. Yang lagi banyak utang segera dilunasi utangnya. Amin. Yang belum dapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Sehat selalu, panjang umur, dijauhkan dari mara bahaya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska!